Assalamualaikum semua, selamat datang di podcastnya Himapik, Fizcast. Fiz. Perkenalkan, nama saya Hilalia Fitri dan di video kali ini kita kedatangan dua tamu spesial yang masih dalam lingkup Himapik nih. Beliau merupakan ketua umum dan wakil ketua umumnya Himapik. Yuk langsung kenalan aja abang-abang. Halo. Halo. Nah, boleh nih kenalan dulu bagi teman-teman yang belum kenal. Untuk abang yang paling kanan dulu kali ya. Perkenalkan, nama abang Muhammad Fikri Prabowo selaku ketua umum Himapik tahun 2022. Halo Abang Fikri. Halo. Untuk abang yang tengah. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ebet Manuel Marpaung selaku Wakil Ketua Umum Himapik tahun 2022. Halo Abang Ebet. Nah, karena kita ngundangnya Ketua Umum serta Wakil Ketua Umumnya Himapik, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang Himapik tersebut. Pertama-tama nih Bang, Himapik itu apa ya Bang ya? Jadi ya Himapik itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berada di jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di dalamnya itu terdapat berbagai macam mahasiswa mulai dari prodi sumber daya akuatik, ilmu kelautan, dan budidaya perairan. Jadi kita berhimpun satu di mana di situ adalah Himpunan Mahasiswa Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oh, gitu ya Bang ya. Ya. Mungkin dari abang nambahin ya. Oh, boleh Bang, boleh. Oke, jadi Himapik itu ya biasanya dikenalin sama ya kejurusan Perikanan dan Kelautan itu sebagai rumah gitu. Rumah? Iya, jadi poin intinya itu soal kekeluargaan. Di setiap rumah kan pasti ada pemiliknya. Pemiliknya itu kan pasti punya keluarga gitu. Benar. Nah, poinnya itu di jurusan Perikanan dan Kelautan ini kita itu dituntut seolah-olah seperti keluarga gitu. Mahasiswanya kayak gitu. Ya, pengen nambahin juga ya teman-teman. Silakan Bang Fikri. Oke. Selain dari rumah dalam artian kekeluargaan, juga di situ di dalam rumah ini kan dari awal kita lahir, dari awal kita kecil itu kan kita di dalam rumah itu kita bisa berjalan, belajar untuk berjalan, sama seperti di himpunan. Kita bisa meluangkan ide kreativitas kita di himpunan ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hebat tentunya. Wah, mungkin keren seperti itu. banget ya. Bang Ebet ada nambahin lagi? Apa Ya, cukup? secara sederhananya mungkin abang nambahin ya. Ya, Himapik itu sebagai wadah gitu bagi para mahasiswa jurusan perikanan untuk melatih soft skill-nya. Wow. Entah yang belum punya pengalaman sebelumnya di organisasi maupun yang udah punya pengalaman di organisasi. Jadi ya Himapik itu welcome untuk semuanya gitu. Wah, keren ya Bang ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua nih Bang. Oke. Himapik sendiri itu bidangnya ada apa aja sih? Oke, bidang di Himapik itu yang pertama ada bidang pengkaderan, yang kedua itu ada bidang pengembangan minat dan bakat, yang ketiga itu ada bidang komunikasi dan informasi, yang keempat ada bidang pengabdian masyarakat, yang kelima ada bidang kerohanian, dan yang keenam ada bidang kewirausahaan. Gitu. Bisa dijelasin Bang bidangnya mungkin? Ya, Ya mungkin kalau untuk fokusnya yang pertama untuk pengkaderan itu ya fokusnya untuk pengembangan diri. Ya secara pribadi ngebentuk watak-watak setiap mahasiswa di situ. Terus untuk minat dan bakat itu kayak ibaratnya kayak SMA itu kayak eskul gitu. Dia pengembangan bakatnya kayak kalau di Himapik sendiri itu ada komcil ibaratnya. Eskul itu kayak komcil itu komunitas kecil. Nah, di Himapik itu sendiri terbagi dengan beberapa komcil gitu. Yang pertama tari. Keilmuan, futsal, dan public speaking. Wow, ada 4 ya Bang ya? Ya, terus ketiga itu ada kominfo atau biasa kita sebut komunikasi dan informasi. Nah, di bidang 3 ini dia yang benar-benar ngurusin soal media sosial, terus postingan IG, terus hubungan dengan pihak lain juga dia yang kerja. Terus ya kalau beberapa programnya kayak podcast ini kan. Podcast ini. Nah, dan beberapa hal lain. Terus kalau di pengabdian masyarakat itu ada
program soal desa binaan. Oh, desa binaan. Iya, jadi pengabdian masyarakat ini fokusnya itu lebih ke dia turun ke masyarakat langsung, membantu masyarakat, mencari tahu keresahan apa yang terjadi dalam masyarakat. Ya, terus membantu mereka untuk mencari solusinya gitu. Wah, keren juga ya Iya. ini bidangnya. Terus bidang 5 ada keagamaan, kerohanian. Dia itu Kerohanian. fokusnya soal keagamaan. Mhm. Tapi dia juga fokus juga kayak membantu masyarakat sekitar kayak berbagi nasi. Ya yang sering Himapik laksanakan itu ya kayak berbagi nasi, berbagi donat, ataupun saling membantu. Ibarat kayak tempat ibadah yang kurang peralatannya ya kita ngasih donasi. Terus biasa juga kayak kegiatan kurban. Nah itu pasti dari pihak kerohanian Himapik itu pasti saling membantu gitu, nge-backup untuk terkait kegiatan itu. Terus di bidang 6 ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini ya bisa kita cek aja gitu di IG Shopee. namanya. Shopee. Ya. Nah, nanti bisa Cek ya guys ya. kawan-kawan semua bisa ngecek gitu di Shopee. Ya, Nah, Linknya di bawah. di situ kita bisa lihat gitu Himapik itu punya kewirausahaan ya banyak sih barang-barang kayak gelang, Just Lab juga. jas lab, gantungan kunci, maupun peralatan-peralatan buat praktikum. Buat kuliah ya berarti ya. Alat bedah ada, terus Oh. untuk wisuda juga ada, paket wisuda juga ada. Jadi ya bisa dibilang ya cukup lengkap gitu. Oh, berarti untuk ini ya, untuk perkuliahan serta wisudanya juga ada. Iya. Betul. Wah, keren juga ya Himapik ini. Nah, karena Himapik ini udah berkembang banget ya Bang ya. Saya ini penasaran nih sama teman-teman juga. Bisa nggak sih Bang diceritain sedikit mengenai sejarah Himapik ini? Ya, di jurusan Perikanan dan Kelautan ini sebelum Himapik itu memiliki 2 nama, yaitu Himaprila pada saat jurusan Perikanan dan Kelautan ini masih D3 dan Hidrila. Hidrila itu ketika jurusan Perikanan dan Kelautan ini memiliki statusnya sebagai Jurusan. sarjana S1 mungkin itu Sarjana. strata 1 ya. Nah, ketika 2016 karena ada penambahan prodi itu jadi kita ubah namanya menjadi Himapik karena program studi sumber daya akuatik dan ilmu kelautan itu masuk ke dalam jurusan kita. Makanya dari Hidrila ini mengganti nama menjadi Himapik gitu pada tahun 2016. Berarti ini Himapik ini dari tahun 2016 ya Ya. Bang ya? Kita udah 6 tahun, kemarin baru ulang tahun yang Ulang ke-6 kita. tahun. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Untuk prokja unggulan dari Himapik sendiri itu apa sih Bang? Jadi kalau prokja unggulan itu di Himapik itu ada banyak, ada beberapa lah bisa dibilang. Jadi yang pertama kayak di episode pertama itu Viexpo. Oh ya, bagi teman-teman yang belum cek itu ya podcast kemarin kita membahas tentang Viexpo. Ya, benar Nah, sekali. mungkin kalau Viexpo ya mungkin udah dijelasin gitu di episode 1. Mungkin dilanjut ke program selanjutnya ya Desa Binaan. Desa binaan. Desa Binaan ini yang seperti tadi saya udah jelasin gitu. Dia itu program dari bidang pengabdian masyarakat. Jadi itu program ini itu kayak benar-benar kita dari mahasiswa turun langsung ke masyarakat selama ya untuk beberapa hari sih. Wah, ngapain jadi gitu, Bang? kita itu kayak nginep di sana. Jadi ada desa yang benar-benar emang dari dulu itu udah kita pegang sebagai desa binaan kita. Oh, Nah, keren. desanya itu letaknya di Pulau Pahawang, Dusun Kalangan. Oh, di sana itu nanti kita melakukan pengabdian gitu. Jadi di situ kita nyari masalah apa yang ada di dalam masyarakat itu, terus keresahan apa, baru kita cari bareng-bareng, diskusi sama mahasiswa dulu, baru kita rundingin sama masyarakat, kita cari solusi paling baiknya apa gitu. wah keren banget ya bidangnya. Abang pengen nambahin juga ya? Ah, boleh Bang. Sebenarnya program kerja dari Himapik itu semuanya unggul. Wah. Tapi di beberapa program kerja ini ada yang diunggulkan karena menyangkut branding dari himpunan mahasiswa itu. Jadi ketika acara ini berlangsung sekaligus mengenalkan Himapik gitu, organisasi kita ini untuk terkenal gitu di luar Unila misalkan, mungkin seperti itu. Keren ya. Jadi apa namanya prokja unggulan ini dipilih untuk branding. Selain itu juga apa namanya semuanya ini juga termasuk unggulan ya. Ya.
Baik, keren banget ya. Semoga teman-teman yang nonton tertarik untuk masuk Himapik. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Himapik ini biasanya kalau misalkan kita di akhir penghujung video ini kita nanya ini ke tamu undangan kita. Pesan untuk podcast Himapik tersendiri. Ada nggak Abang? Siapa yang mau dulu nih? Abang Fikri atau? Pesan ya? Pesan Iya, apa pesan? pesan untuk Fishcast ini. Ya pesannya buat podcast Fishcast ini ya, semoga lebih berinovasi lagi dalam menayangkan podcast-podcast gitu. Terus juga ya kalau bisa ada bintang tamu yang lebih lah daripada kita gitu. Misalkan dari bintang tamu dari luar itu ya lebih bagus lah kalau menurut Abang itu. Bang Ebet ada Bang pesan untuk Fishcast ini? Dari Abang ya, pesannya ya kalau bisa ya tiap bulan itu ada episode baru. Jadi ya benar-benar kayak benar-benar ditunggu gitu. Tiap bulan nih bulan ini bakal ada keluar episode baru. Jadi kayak benar-benar para penikmat podcast ini benar-benar tahu gitu jadwal schedule tetapnya itu kapan gitu. Terus ya kalau bisa ya benar kata Bang Fikri, ya kita ngundang bintang tamu yang lebih besar lagi gitu. Biar nama podcast ini benar-benar kesebar di mana-mana gitu. Benar sekali. Terima kasih banyak Abang Fikri dan Abang Ebet yang udah memberi masukan ke podcast Himapik Fishcast ini. Jangan lupa ya teman-teman yang udah nonton untuk like videonya kalau misalnya suka, lalu komen, dan jangan lupa subscribe channel kita yaitu Himapik FP Unila. Oke, terima kasih ya, terima kasih banyak ya Bang Abang. Sampai bertemu di Fishcast selanjutnya. Fishcast. Fish.